Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Azana Mira dengan NIM H540141061. Di video sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial untuk menghitung regresi linear berganda menggunakan aplikasi eViews. Nah, di video kali ini saya akan menghitung juga bagaimana cara mencari regresi linear berganda tapi menggunakan aplikasi RStudio. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Jadi, yang perlu disiapkan tentu saja adalah aplikasi RStudio itu sendiri yang bisa di-download melalui Google Chrome ya. Ini aku langsung share aja. Aku akan buka RStudio-nya. Nah, kalau misalnya udah dibuka RStudio-nya, kan akan tampil seperti ini. Boleh ke bagian file di pojok kiri atas, kemudian pilih import dataset dan from Excel. Nah, kemudian dari sini eh, kita browse file yang udah kalian siapkan di dalam Excel. Di sini aku langsung masukin data praktikum pertemuan 5. Nah, kalau misalnya udah, kita tunggu dulu data previewnya muncul. Karena lagi loading. Nah, kalau udah muncul, bagian year-nya seperti biasa kita skip. Seperti video RStudio sebelumnya. Di skip di bagian year-nya ini. Dan GDP investment exportnya itu biarin aja statusnya double. Nah, kalau udah diganti name-nya di sini kita ganti sesuatu yang lebih gampang, lebih pendek dan lebih mudah supaya nanti di dalam codingannya itu bisa lebih mudah juga. Di sini aku ganti jadi Ecomet 5. Kalau misalnya udah, kita langsung import aja dan akan muncul datanya di sini seperti ini. Nah, kalau udah, kita tinggal pencet tanda panah di tanda plus di pojok kiri ini. Kemudian R script. Nah, langsung kita mulai untuk ke bagian codingannya. Nah, jadi yang pertama harus ditulis seperti biasa yaitu adalah model RB. Kemudian ini. Nah, kita langsung aja LM dalam kurung. Karena di sini datanya kita punya GDP Investment Export. Nah, GDP ini kan sebagai X-nya, investmentnya sebagai X, GDP-nya sebagai Y, investmentnya sebagai X1, ekspornya sebagai X2. Jadi GDP itu akan dihasilkan dari pertambahan investment dan ekspor. Makanya di sini kita tulis GDP investment. Harus diperhatiin ya untuk alfabetnya, jangan sampai salah sedikit pun karena itu akan mempengaruhi eh codingan kita. Nah, di sini kan udah bener ya, GDP investment ditambah ekspor. Export investment GDP. Nah, kalau udah koma, eh, karena nama data aku tadi Ecomet 5, jadi aku tulis di sini Ecomet 5. Nah, kalau udah enter, summary dalam kurung lagi model RB kita. Nah, kalau misalnya udah, tinggal di blok aja semuanya, kita run. Kalau seandainya nanti ada merah, ada error, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, karena di sini aku error, di summary-nya ternyata aku typo. Jadi kita benerin dulu ya di sini summary. Nah, kita blok lagi, kita run. Nah, ini udah keluar tanpa ada merah, berarti codingan aku udah benar. Nah, akan muncul datanya seperti ini. Lanjut, kita langsung aja berpindah ke interpretasinya ya. Oke, untuk interpretasi yang pertama itu di sini seperti biasa, itu ada nilai alfa, beta satu dan beta 2-nya. Di mana nilai alfa itu adalah rata-rata GDP ketika investasi dan ekspor nilai 0, yaitu sebesar 15766,29. Bisa dilihat di sini. Kalau di RStudio itu dia menggunakan epsilon ya teman-teman, menggunakan E. Nah, kalau di EViews kemarin kan langsung keluar nilainya. Nah, kalau di RStudio ini agak berbeda. Untuk beta satunya yaitu adalah nilai investasi, eh nilai rata-rata investasi naik sebesar 1, diduga rata-rata GDP naik sebesar 0,737.
dengan faktor lain, yaitu ekspornya dianggap konstan. Nah, kalau misalkan ekspornya itu konstan, berarti nilai GDP yang dipengaruhi oleh investasi itu sebesar 0,737. Nah, untuk nilai beta 2-nya itu sebesar 0,55, yang artinya jika rata-rata ekspor itu naik sebesar 1, diduga rata-rata GDP naik sebesar 0,55 dengan faktor lain seperti investasi itu konstan. Jadi kalau misalkan investasinya konstan, maka rata-rata ekspor itu rata-rata GDP-nya itu akan naik sebesar 0,55 ketika nilai ekspornya itu naik 1. Next. Nah, untuk UJF-nya, sini kita punya UJF untuk model secara keseluruhan di mana H0 itu ketika P value-nya lebih besar daripada alfa, maka X tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, ketika H1-nya itu H1 itu adalah P value ketika lebih kecil daripada nilai alfa, yang artinya X itu berpengaruh terhadap Y. Nah, statistik ujinya di sini P value-nya itu sebesar 0,000, yang artinya itu lebih kecil daripada 5%. Jadi keputusan yang kita punya adalah H0-nya itu ditolak. Bisa dilihat eh, di sini ya, teman-teman nih. Nah, kesimpulannya adalah model ini dapat menjelaskan keragaman GDP, minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi GDP, atau investasi dan ekspor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap GDP. Nice. Untuk uji T-nya juga sama seperti yang tadi. Kalau misalkan nilai P value-nya itu lebih tinggi daripada alfa, maka X-nya itu tidak berpengaruh. Nah, jika P value-nya lebih kecil daripada alfa, maka X-nya itu berpengaruh terhadap Y. Statistik uji untuk P value-nya sendiri itu juga sama di 0,000, yang artinya lebih kecil dari 5%, yang artinya yang keputusan akhirnya itu adalah tolak H0 dan menerima H1. Jadi kesimpulannya investasi berpengaruh signifikan terhadap GDP pada alfa sedangkan 5%. Nah, untuk koefisien determinasinya sendiri, di sini ada multiple R squared sebesar 0,5877, atau kita bulat aja jadi 0,588. Jadi artinya sebesar 58,8% keragaman GDP itu dapat dijelaskan oleh keragaman investasi dan ekspor. Nah, sebesar 41,2 yang artinya itu sisanya itu ditentukan oleh variabel di luar model seperti konsumsi atau pengeluaran pemerintah atau lain-lainnya, pokoknya di luar dari investasi dan ekspor itu sendiri. Tuh. Nah, mungkin cukup singkat penjelasan untuk video kali ini. Semoga itu bisa membantu siapapun yang menonton video ini. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.